Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Para Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mubarak Kota Blitar yang diridhoi oleh Allah SWT, kita lanjutkan kajian kita di menika Tafsir Jalalain dugi ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Wa minan nasi lan iku setengah saking menungso man utawi wong yattakhidhu kang ngalap kang ndadekake sapa wong min dunillahi saking sakliyane Allah, ghairihi tegese sakliyane Allah angdatan ing pira-pira berhala. Di antara manusia niku wonten yang tidak menyembah Allah, yang tidak berbakti kepada Allah, tapi justru berbakti kepada makhluk, kepada berhala, melebihi berbakti kepada Allah. Jadi jenengan saged ningali kadang-kadang orang niku seseorang sing kadung gila, ngefan istilahnya, ngefan. Jadi gila terhadap pimpinannya niku lek ngelabui tenanan. Padahal itu belum tentu kalau bermanfaat besok di akhirat. Dilek ngelabui tenanan melebihi ibadah ning Gusti Allah. Kadang-kadang juga manusia itu nyembah kepada selain Allah, ini malah justru sangat kuat. Jadi berbaktinya terhadap suatu benda atau berbaktinya terhadap makhluk yang lain ini melebihi berbakti kepada Allah. Bisa dilihat jenengan saged ningali. Jadi seorang karyawan lek berbakti kepada napa niku lek patuh karo pimpinane, patuh karo direkture tenanan. Melebihi patuh kepada Allah. Lah niki diantaranya adalah wong kafir, orang-orang yang tidak beriman niku menjadikan berhala itu disembah-sembah, berhala dibekteni, makhluk ditaati, dipatuhi, melebihi berbakti kepada Allah. Yuhibbunahum demen sapa wong ing berhala bitakzimi kelawan ngagungake wal khudu'i lan DP. Ada sebagian manusia yang bukan Allah tapi dihormati, ditakzimi sampai DP sangat diharapkan, melebihi berbakti kepada Allah. Berarti angger orang itu enggak ibadah, berarti sing diibadahi iki selain Allah. Ngoten. Kalau orang itu hanya melulu bekerja, berarti pekerjaan itu luwih agung dibanding Gusti Allah. Kalau seseorang itu berbakti kepada pimpinan, kepada juragannya, melebihi berbakti pada Allah, berarti orang-orang yang dibekteni, orang-orang yang ditaati, itu berarti dianggap sebagai Tuhan. Ya jane enggak nganggep sebagai Tuhan, tapi bektine lek manut melebihi bekti kepada Allah. Arti seseorang sampai ninggalin ibadah mung karena patuh dengan pemboronge. Orang meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat itu karena patuh dengan juragannya. Kadang patuh dengan pimpinannya. Wis pimpinan napa mawon, Jadi ngoten, apa pimpinan partai, apa pimpinan
Jadi ada yang berbakti sampai melebihi berbakti kepada Allah. Kahubilah kaya oleh demen ning Gusti Allah. Kahubihim kaya oleh demen wong la maring Allah. Waladina utahe wong akeh amanu kang padha iman sapa akeh ku asadu luweh banget apane huban demene lillahi maring Allah. Kalau orang-orang yang beriman niki lek demen ning Gusti Allah lebih. Jadi ada orang lek taat kepada selain Allah iki meh padha karo wong mukmin taat kepada Gusti Allah. Jadi taate kepada selain Allah kuat. Berhala sampai disembah-sembah. Para pemimpin-pemimpinnya disobyo-sobyo. Jadi disobyo-sobyo, dihormati. Pokoknya dikultuskan sampai melebihi ibadah ning Gusti Allah. Melebihi Gusti Allah. Justru Gusti Allah yang menciptakan itu malah dikalahne. Ini sebagian manusia. Tapi lek orang yang beriman itu cintanya terhadap Allah niku sangat kuat. Min hubihim kadima saking demene menungso lil angdadi maring berhala. Li anahum krana sedune menungso sing nyembah berhala iku layak sing padha iman iku layak diluna orang ngalih sapa wong kang padha iman nganhu saking Gusti Allah. Bedane ngeten. Orang-orang yang beriman niki baik dalam tingkah keadaan napa niku, keadaan sengsara, keadaan bahagia, keadaan miskin, keadaan fakir, keadaan sugih, lek jenenge wong beriman kuwi tetap nyembah Gusti Allah. Tetap berbakti kepada Allah orang beriman. Tapi kalau orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah, iki lek nyembah kepada selain Allah, lek keadaan penak. Keadaan sugih duitnya sing disembah ya bangsane kelambi-kelambi kuwi sing diutamakan, padha blonjo, sing diutamakne lek dolan. Niku ketika orang itu kaya. Ketika kaya, iki sing disembah-sembah hawa nafsunya. Sing disubyo-subyo yang diikuti hawa nafsunya itu keinginannya. Itu ketika orang itu kaya, kalau orang itu tidak beriman. Ketika penak, disubyo-subyo. Tapi orang-orang yang tidak beriman, niki akan kembali kepada Allah ketika sengsara. Jadi ketika saya penakno ibadah lali, sholat lali, ngaji lali, tapi nanti lek wis sengsara ketika tubuhnya sudah mulai sakit, wis mulai dirubung-rubung, mulai dijenguk oleh saudara-saudaranya, panggah, yo aku dongakno yo, muga-muga di ngapura Gusti Allah. Kok enggak aku dongakno to yo muga-muga di ngapura karo bondo-bondoku. Kok enggak ngono. Yo lek sampean kok sampean sampai rene aku dongakno yo muga-muga aku mati iki nggawa ngamal sing apik. Kok ndak dongakno aku mati iki iso nggawa pangkat, nggawa bondo sing akeh, tak gawa ning kuburan. Kok enggak ngoten. Tapi kembaline ning Gusti Allah. Pun to, tiyang sing arepe napa niku ngumbar hawa nafsu, arepe seneng-seneng ketika dia kaya, ternyata niku geleme nyembah neng selain Allah, geleme berbakti kepada selain Allah itu hanya ketika tingkah penak, ketika tingkah enak. Tapi ketika tingkah tidak enak, mereka kembali neng Gusti Allah. Tapi lek orang mukmin yang asli adalah tingkah kaya, tingkah miskin, ini tetap nyembah kepada Allah yang ngoten. Jadi wal kufaru utai wong-wong kafir iku yak diluna padha ngalih sapa kafir fisid dadi dalam tingkah bangete kangelan ilallahi maring Gusti Allah. Di orang-orang kafir
ketika keadaan niku sulit, wis ndek nek sing diharapkan, niki balike maring sing menciptakan. Bedane orang ahli ibadah dan orang tidak ibadah ki ngoten niku. Kalau orang ibadah itu keadaan miskin, keadaan sakit, keadaan sehat, keadaan kaya, ini tetap sing disembah, sing dibekteni Gusti Allah. Enggak ngolah ngalih. Tapi kalau orang itu bukan orang ahli ibadah, maka berbaktinya ketika kaya dia, ketika penak dia akan lalai terhadap Allah, lalai terhadap penciptane. Tapi ketika sudah melarat, itu lagi ingat kepada Allah. Mula ngeten, Bu, Pak, kalau orang itu ingatnya kepada Allah ki mergo tingkah melarat, didongakne muga-muga melarat. Ngoten no sing apik. Aja didongakne sugih. Kalau orang itu tekun ibadah lek mergo sugih, maka doakan tetap supaya kaya. Yo Pak, sampean tak dongakne muga-muga panggah sugih lan panggah sregep neng masjid, panggah sregep ngaji. Ngoten. Tapi kalau orang itu mau ibadah itu lek mergo kepepet tingkah miskin. Lah itu ya didongakne muga-muga miskin. Tapi rasa diunekne pegel mangke. Pak, sampean tak dongakne muga-muga panggah melarat. Lah napa kok ngoten ben panggah sregep nang masjid oh ya nesu. Kalau orang itu mau mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan sehat, doakan tetap sehat. Pak, Bu, sampean tak dongakne muga-muga panggah sehat lan panggah iso sregep nang masjid, sregep ngaji. Ngoten. Kalau dia mau mendekatkan diri kepada Allah, mek tingkah loro, doakan dia sakit terus. Ngoten. Tapi yo ndak mboten usah diomongne, ndak usah diucapkan di hadapannya. Jadi semoga Allah tetap memberi sakit biar dia mendapat pelajaran dan selalu dekat kepada Allah. Ngoten. Para Bapak Ibu, panjenengan niku kok berbeda kalih wong kafir. Tidak wong kafir, orang-orang yang tidak patuh ibadah niki demene ning Gusti Allah ki mek lek penak tok. Napa niku demene ning Gusti Allah ki ketika penak tok. Ketika penak niki enggak demen ning Gusti Allah. Ketika mboten penak niki kembaline ning Gusti Allah. Niki mergo ngeten. Iman yang ada dalam hati kula jenengan niki dawuh Abu Bakar Ar-Razi ngeten. Al imanu fi qalbil mukmin kasajaratin la sab'atu awsanin. Iman itu di dalam hati orang mukmin niku diibaratne pohon yang bercabang 7. Ketika iman itu dalam hati kita sudah mulai bercabang, maka kita akan punya kehendak yang baik. Orang itu punya kehendak yang baik, duwe kekarepan sing apik karena imannya wis mulai ngepang. Neng ati iki mulai ngepang. Ngoten. Cara srengenge wis mulai mencorong. Iki ngoten niku. Lah iman sing ngepang itu pange enek 7. Siji hisnun yantahi ila qalbihi. Enek pang yang di situ mek mulek neng jero ati. Kalau pange iman itu hanya di dalam hati, wasamrotuhu sikhatul iradah, maka orang ini akan mempunyai kehendak yang baik. Jadi orang itu punya kehendak yang baik apa tidak, ini berdasar dari keimanan sing ngepang, memancar dalam hati. Lek keimanannya sudah mulai ngepang, memancar dalam hati ngepang, maka orang itu akan punya kehendak yang baik. Ngoten. Kalau orang itu enggak duwe kehendak yang baik, berarti imannya itu belum memancar, imannya rong ngepang. Jadi yang pertama itu, ketika iman itu ngepang, mulai
bercabang dalam hati, maka orang itu punya kehendak yang baik. Kalau nggak punya kehendak yang baik, berarti imannya orang ngepang, wis siapapun. Nomor 2, wa ghisnun yantahi ila lisanihi. Kalau iman itu sudah ngepang sampai ke lesan, iman itu ngepang sampai ke mulut, wasam rosu situkul makolah, maka iman itu akan, buah iman itu akan menjadikan orang itu jujur dalam ucapan. Bila iman dalam hati, iki wis mulai merembet neng mulut kita, mulai merembet menjalar ke lidah kita, maka seseorang itu akan jujur dalam berkata. Kalau toh orang itu sudah sholat, tapi kata-katanya kok nggak jujur, sering bohong, sering gedobos, itu berarti imannya belum sampai menjalar, belum sampai merembet, belum sampai di mulut, belum sampai di lesan. Wes ngoten mawon, wes siapapun. Tapi lek wis kelesan, walaupun dia belum ibadah, tutur katane bagus. Ngoten. Berarti urung ibadah, memang imane urung sampai ngepang ning perkara ibadah, imane masih dalam kejujuran, yaitu ngepang atau bercabang, yaitu ke lidah, ke mulut. Ini akan jujur dalam bicaranya, akan sopan dalam bicaranya. Ada orang yang tidak ibadah, tapi bicarane apik, ngendikane alus, tutur katanya selalu bisa dipegangi, tapi belum ibadah. Niki karena imane wis mulai bercabang, mulai merembet, menjalar ke mulut, wi imane ngoten. Lalu yang ketiga, wa ghisnun yantai ila rizqilaihi. Kalau iman kita, iman seseorang itu sudah mulai merembet, menjalar ke kaki, kedua kaki, merembet neng sikil loro, neng kedua kaki, wasam rotuhu almasu ilal jamaah, maka buahnya adalah mau pergi untuk sholat jamaah. Jadi jenengan kok sampai dugi ngriki, imane jenengan dalam hati, iki merembet, menjalar sampai ke kedua kaki, ngoten, sampai neng sikil loro merembet. Di baratne sebuah iman di sebuah lampu itu tadi sampai menyala, yaitu ke kedua kaki, neng sikil loro. Akhirnya ini orang ini tandang ibadah, ngoten, nggak berat, tandang ibadah. Berarti kalau ada orang tutur katane apik, alus, sopan santun, kok urung sampai mau ngaji, belum sampai mau jamaah, itu imane sik sebatas, yaitu menjalar, menyinari mulutnya, menyinari lidahnya, urung sampai menyinari kedua kaki. Tapi ya enek sing sregep ibadah, enek sing sregep salat, tapi tutur katane panggah elek, panggah keweras sakarepe dhewe. Nah, ini imane belum sampai menjalar, belum sampai menyinari ke mulut, tapi sudah menyinari ke kedua kaki. Sregep ibadah, tapi lambene panggah ngonyekan. Kan itu. Sing apik niki mengke lengkap. Napa? Oh, begini. Ini kan kita membicarakan tentang iman, berarti kalau iman itu yang dibahas adalah orang-orang muslim. Kalau ada orang muslim, di situ punya tutur kata yang baik, itu karena keadaan memang dia berbudi pekerti yang baik. Jadi
memang budi pekerti dipelajari, bukan karena keimanan. Mungkin karena ajaran dari orang tua, ajaran yang diperoleh dari ilmu-ilmu yang ada, bukan karena keimanan. Tapi orang mukmin ini timbul dari keimanan di orang mukmin. Jadi kebaikan itu ada kalanya tumbuh dari keimanan, ada kalanya memang kebiasaan. Jadi kebiasaan. Jadi kalau kebiasaan itu tidak ada pahalanya bagi orang yang non-muslim. Bagi orang non-muslim, kebiasaan yang baik itu akan ada pahalanya karena dia beriman. Jadi kebaikan yang didasari dengan keimanan akan menumbuhkan amal yang baik, akan menumbuhkan pahala. Tapi kebaikan yang tidak didasari dengan keimanan ini ya enggak ada pahalanya, ya mek disawang apik. Terus nomor 4, wa ghisnun yantahi ila yadaihi wa samratu i'tau shadaqah. Ketika iman itu sudah menyinari ke tangan, iman dalam hati orang mukmin menyinari ke tangan, ke kedua tangan, maka ini akan membuahkan dia itu loman sregep sedekah. Orang mukmin kok sregep sedekah, sregep zakat, kalau memang waktunya zakat. Orang mukmin suka memberi, suka sedekah, suka memberi hadiah, suka memberi pemberian-pemberian yang baik kepada orang lain. Itu berarti orang mukmin itu tadi imannya sudah sampai, yaitu menyinari kedua tangan. Jadi coro lampu wis menyinari yang kedua tangan. Tapi kalau tutur katane bagus, itu berarti imannya sudah sampai ke mulut. Lalu apa niku jamaah, lek salat jamaah, lek ngaji yo mempeng, sungguh-sungguh. Nah ini berarti imannya sudah sampai ke kedua kaki. Tapi cowodel, karena cowodel ngelintingi, cara Jawa ngelintingi tai sampai dilintingi ya cara wong Jawa. Cowodel, macane raduan ngake paite, misalnya. Nah ini berarti orang itu tekun ibadah, orang itu tutur katanya baik, karena iman sudah sampai ke daerah-daerah tertentu, tapi imannya belum sampai menyinari ke kedua tangan, sehingga jadi wong cetil. Jadi jadi wong cetil. Jadi kan wis dikatakan lek jeneng wong iman ki akhirnya terus jadi timbul wong takwa. Lek wis dadi wong takwa kuwi tengere walladzina yunfikun wa mimma razaqnahum yunfikun, dari rezeki, dari harta benda yang telah diberikan sebagai hak milik, mau membelanjakan ke dalam kebenaran, ke dalam ajaran Allah, mulai zakat, mulai sedekah, memberi hadiah, atau memberi kebaikan. Ngoten. Kan yo enek mawon to, kan yo ada to. Sregep jenenge jamaah sregep. Yes mesti kemulan gawe serban jubah kaya Syekh Warudoyong ngono kae. Apa Syekh Warudoyong? Tapi cetile iki panggah. Los cetile. Lekini. Nah ini karena imannya belum sampai menjala, belum sampai ke tangan, akhirnya cetil. Mula kita harus sering berdoa, Allah maja'al dunyana fi aidina wala taj'al dunyana fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia kami, harta kami cukup di tangan.
Jangan kau jadikan harta kami, dunia kami masuk dalam hati. Lek sampai mlebu neng ati, kaya-kaya ki tekku, wah ini jadine cetil. Ngoten. Cetil ki pange wit sing manggene nang neraka. Lek mentelung neng donya kok digandoli niku katut mencolot neng neraka. Cetil iki ngoten. Lajeng nomor gangsal wa ghisnun yantahi ila ainaihi wa samratuhu anazru ila ngibarat. Ketika iman seseorang itu sudah sampai menjalar ke kedua mata, menjalar ke kedua mata imannya, bercabang sampai ke kedua mata, ke matanya, maka ini akan membuahkan yaitu an-nazru ilal ngibarat, maka orang itu akan menggunakan penglihatannya untuk mengambil pelajaran-pelajaran yang ada di sekelilingnya. Ketika kita bertemu dengan orang anak kecil, kita ambil pelajaran, anak kecil ini belum punya dosa. Saya usianya sudah mulai senja, tentunya banyak dosa. Ketika anak muda bertemu dengan orang tua, ini kalau memang imannya itu sudah sampai menjalar ke mata, maka mengambil pelajaran orang tua ini adalah ibadahnya lebih banyak umurnya, karena umurnya sudah tua, tentunya ibadahnya lebih banyak. Saya yang masih muda ini kurang ibadah karena umurnya masih muda. Harus begitu, ngoten. Ketika bertemu dengan orang miskin, ya diambil pelajaran. Ini orang miskin, tentunya hisabnya lebih mudah dibanding saya yang banyak harta. Ini hisabnya luwih abot. Kan ngoten. Hisabnya luwih abot. Loh, harta ki ngene lho, Bu. Harta itu sedikit tetap dihisab, banyak ya tetap dihisab. Wi harta. Lah yang tidak akan dihisab itu harta sing dibelanjakan ke jalan yang benar. Cara mencarinya benar, dibelanjakan ke jalan yang benar, itu yang akan menjadi pelindung, yang akan melindungi kita besok di hari kiamat adalah harta yang kita belanjakan. Harta yang dibelanjakan dalam ajaran Allah, harta yang dibelanjakan dalam kepentingan agama, itu adalah yang akan melindungi kita. Jadi napa niku harta saudara, ketika kita itu sudah sekarat pati, roh sampai ke tenggorokan, maka di situ saudara, harta itu ndak ada yang bisa mbilani. Ndak enak sing iso mbilani. Lek mati ditunda mawon. Lah mula orang itu kalau sudah sampai rohnya sampai ke tenggorokan, iki pingine urip neh. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, mbok ditunda, mati saya itu ditunda saja. Aku ingin bersedekah, aku ingin beribadah, aku ingin jadi orang yang sholih. Niku kan ngoten. Jadi wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Belanjakanlah hartamu sebelum kedatangan mati. Kalau ketekan pati, kedatangan mati, roh sampai ke tenggorokan, niki mesti tobat sudah nggak diterima. Ini keinginannya ingin hidup lagi di dunia.
Lah, aku ingin sedekah, tundalah mati saya. Jadi kembalikan saya ke dunia. Aku akan bersedekah, aku akan beramal soleh, aku akan ibadah, aku akan ngaji. Kan niku roh sudah sampai ke tenggorokan. Wala yu'akhirul nafsan idza ja'a ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak akan menunda-nunda, tidak akan mengakhirkan, tidak akan memajukan tentang orang mati. Wis wae tete. Jadi kalau sudah waktunya mati, mati. Ndak arepe maju, ndak arepe mundur. Lah sehingga orang yang kurang beramal itu keinginannya ingin hidup, ingin ditunda kematiannya dan ingin beribadah dengan baik supaya ditunda saja matinya, supaya saya jadi orang yang solih dulu, supaya banyak ibadahnya, banyak ngajinya, banyak sholat jamaahnya, banyak sedekahnya. Wikarepe manusia. Tapi ketika ajal telah datang, maka tidak akan bisa dimajukan, tidak akan bisa diundur. Niku ngoten. Jadi makanya amal kebaikan itu akan membela kepada kita. Nah, termasuk anggota tubuh kita yang biasa kita gunakan untuk kebaikan. Iki belani loh Pak, Bu. Jadi malaikat pencabut nyawa niki sire lek njabut ki liwat mulut. Mulut ndak gelem. Jadi ketika akan jabut nyawa itu liwat mulut ndak gelem. Aku ki ora panggenane mlebu nyawa. Saya dulu diciptakan oleh Allah sampai ndak enek. Hei malaikat, kamu nggak ada. Lah, mulut saya itu diciptakan oleh Allah untuk berzikir. Nggak ngliwate nyawa. Akhirnya nggak sido. Lalu malaikat liwat mripat arepe njabut nyawa. Mripat pun mata kita juga nggak mau. Saya ini untuk mengambil pelajaran yang baik bagi tubuh ini, bukan tempatnya untuk keluarnya nyawa. Malaikat pindah di telinga, sire wong mati ki rohnya diliwatne telinga. Saya bukan jalan, bukan tempat masuknya nyawa. Tapi saya itu untuk mendengarkan ajaran-ajaran Allah. Pengennya liwat tangan gak gelem. Saya ini untuk bersedekah, bukan untuk jalannya keluarnya nyawa. Lewat sikil gak gelem. Saya ini untuk berjalan di kebaikan, untuk berjalan untuk sholat jamaah, bukan untuk keluarnya nyawa. Anoten. Akhirnya ini malaikat sowan kepada Allah, ya Allah, hambamu ternyata tidak mau untuk dicabut nyawanya. Lalu malaikat tulislah nama Allah di tanganmu. Jadi nama Allah di tanganmu. Nah itu ketika malaikat itu mencabut nyawa kula jenengan, niku kula jenengan akan diberitahu tentang tulisan Allah. Diingatkan, ini yang biasa saya sebut-sebut. Akhirnya kula jenengan itu akan menyerah kepada malaikat. Jadi kula jenengan itu akan berjuang. Arep mati berjuang. Sing merjuang itu anggota tubuh kita yang telah kita untuk ngamal. Wegah tinggi metune nyawa ki wegah. Untuk keluarnya roh itu enggak gelem. Akhirnya malaikat mencabut nyawa itu, tangannya nek tulisan Allah, tangannya nek tulisane janah surga. Didudohne ning kula jenengan,
ketika roh sampai ke tenggorokan, kula panjenengan ini akan diberitahu yaitu tentang tempat yang akan ditempati. Nah iki akhirnya wong mukmin kuwi demen mati dibanding urip. Lek tempate surga niki demen. Mulane terus lek wong mukmin ki mati ninggal donya. Jadi mati ninggal donya, karo donya ki wis gak demen, Pak. Demene karo swarga. Ki mati ninggal donya. Tapi lek orang kafir, orang yang enggak ibadah, iki mati ditinggal donya. Orang ninggal donya, ditinggal donya. Kenapa? Lha kuwi mau roh kau tenggorokan pingine urip neh. Ditunda saja. Tapi jatahe panganan wis entek. Jabatane ya wis entek. Udara yang dihirup sudah habis. Lek udara iki kan wis didoi donya, dijauhi dunia. Nah iki orang yang enggak beriman, orang sing enggak ahli ibadah ki arep mati sik pengen ditunda, padahal donyane jatah rezekine wis entek. Iki berarti mati ditinggal donya. Donyane wis gah mengikuti, tapi dia masih punya keinginan hidup di dunia. Wilek roh wis tenggorokan. Ngoten iku. Lah ketika sik ngeten iki jenengan kan sumerep enek surga enek neraka. Pengetahuan jenengan tentang surga neraka berdasar ilmu. Iki darani ngilmu yakin. Ngoten Pak Haji Yunus, ngilmu yakin ngeten iki. Jenengan kenal surga, kenal neraka, iki darani ngilmu yakin. Lek nanti roh sudah sampai ke tenggorokan, jenengan didudoi swarga tenan. Terus malih kepengin niki namine ngainul yakin. Ngainun ki meripat roh tenan. Ngainul yakin. Nanti kalau sudah masuk surga tenan, diarani hakul yakin. Ngoten. Hakul yakin. Dadi nyoto roh tenan wong manggen. Lek ngainul yakin itu berarti melihat berdasar ilmu. Hati ngoten. Ngainul yakin, yakin ku maknane roh sing kuat ngoten Pak, yakin iki. Yakin iki roh sing kuat. Lah roh sing kuat iki enek sing berdasar ilmu. Berita, kabar. Nah iki roh sing kuat. Lah niki diarani ngilmu yakin. Lek roh sing kuat berdasar ilmu diarani ngilmu yakin. Nanti lek roh sing kuat berdasar penglihatan iki diarani ngainul yakin. Engko lek roh penglihatan sing kuat niki karena menyatakan tenan diarani hakul yakin. Ngoten. Roh tok tapi enggak melihat. Roh tok enggak melihat, iki namanya ngainul yakin. Lalu melihat, tahu dan melihat namanya ngainul yakin. Lalu tahu, melihat dan nyatakne tenan ngalami diarani hakul yakin. Iki mek ngoten niku lho Pak Haji Yunus. Dhisik kaya mulek kae. Melihat itu ada yang dengan hati, tahu. Hati roh ki bermakna tahu itu ada yang dengan ilmu. Ngoten. Urung enek gambarna wong roh kan dengan ilmu. Amerika, benua Amerika, urung tahu roh gambare, tapi sudah tahu. Columbus, wah itu orang sudah tahu. Ini namanya ngilmu yakin. Ketika jenengan sudah melihat, diarani ngainul yakin. Nyatakne tenan neng kono, neng benuane Amerika kono,
Ya berarti hakul yakin. Neng pasar kono lho. Enek apa kuwi? Enek bakul apa kuwi bakul Nogosari enak. Iki kabar ngeten iki ngilmu yakin. Sampai kok sanding pasar kono jenengan roh enek tenan ngainul yakin. Tuku enak tenan tibake hakul yakin ngono ta. Ngaten iki sik kabar swarga neraka ngilmu yakin. Lek wis roh tenan mripate swarga neraka ngainul yakin. Manggen tenan ning swarga apa neraka hakul yakin. Iki ngoten niku. Yakin ki carane roh sing kuat. Mula ketika iman itu didasari dengan roh sing kuat, keyakinan niki imane kena dinggo ibadah. Tapi lek iman itu didasari dengan ketidaktahuan, enggak didasari dengan keyakinan, niki imane kayalan. Imane kayalan iki ngono kuwi ngaten. Lalu yang keenam, wagisnun yantahi ila jaufihi. Iman itu sampai menjalar ke perut. Jadi iman itu sudah menyinari neng perut, maka wasamrotuhu aklul halal. Maka buahnya dia pasti kesukaannya dahar sing halal, makan sing halal. Orang itu suka makan sing halal karena imannya dalam hati itu sudah sampai nyinari ke perut. Tapi lek sing wal kedua gedine sak bantal, mbuh watu, mbuh kadal, mbuh sepur, mbuh kapal kok dipangan, itu imannya belum sampai menyinari perut. Jadi dengan iman itu akhirnya orang kan bertakwa. Dengan iman itu akhirnya orang iman kepada Allah, iman kepada ajaran Allah. Lek ngono kuwi bahayani. Watarku subhat, orang yang sudah meninggalkan haram, meninggalkan subhat, ini berarti imannya sudah sampai ke perut. Sregep ibadah, tutur katane api, sedekah akeh, tapi sing dipangani syukur. Wis pokoke kolu, pokoke bisa dimakan. Wis enggak mikir halal, haram barang ya enak, sate bekecot ya enak. Sate anjing ya enak misalnya, kan ya enak aja Pak. Suruh ke ibadah panganane ngono kuwi kan enggak gelem mikir panganan sing halal, enggak gelem. Pokoke iki enak. Ini berarti imannya belum sampai menyinari perut. Ngoten. Nggih. Oh, kowe mau sampai keliwatan ya. Ngene. Lah akhirnya yang dipakai untuk keluarnya roh itu adalah bon-bonan. Bon-bonan ini apa toh bahasa Indonesiane? Ubun-ubun. Mulakno bon-bonane mesti empuk. Masuknya roh itu liwat bon-bonan. Keluarnya roh ya liwat bon-bonan. Jadi liwat pintunya. Kabeh iki liwat pintunya. Oleh Allah sudah disediakan pintu masing-masing. Masuknya panganan enak liwat mulut. Masuknya mangap ya sampai lorone Pak. Jadi orang meninggal tuh loro loh Pak. Mulakno enek sing mangap. Mangap nika mergo saking lorone. Bar juwurit banter bengok, lah akhire nyawane wis ngalih. Lah akhire kaku to. Panggah mangap kae. Enek sing mlilik. Nah, mlilik itu mengikuti perjalanane roh. Jadi roh mengikuti perjalanan roh. Sing mati kari dhewe iki mripat. Anggota tubuh manusia itu rasa kayak kagete terus melilik angke kagete. Jadi
Apa mliliki bahasa Indonesiane? Napa? Mendelik. Mendelik. Wis sangke kagete. Tapi lek wong mukmin kuwi biasane ndak mati ki seneng. Mulakno terus mripate bebas. Air mata yang keluar ki adem, bebas, seneng. Pun to, benjing jenengan lek ajenge sedo lek seneng. Wong diduduhi swarga. Ngoten, duduhi swarga, gek wis enggak salat, wis enggak zakat, wis ora ngaji, mek karek manggen ning swarga lho kok. Kowe penak. Kula dongakne muga-muga jenengan ki seneng mati. Ngoten. Bon-bonan. Nggih. Jadi liwate roh dimasukkan itu liwat bon-bonan, keluar ya liwat bon-bonan. Lalu yang ketujuh, wa hisnun yata ila nafsihi wa samratuhu tarkus syahwat. Kalau iman dalam hati iki wis memancar ke seluruh tubuh, maka orang itu akan meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia untuk nuju yaitu ibadah neng Gusti Allah. Jadi lek enek orang kok belum ibadah itu karena imannya belum sampai memancar ke seluruh tubuh. Senengane sik dumjang-dumjang bangsane apa ki bangsane sing hiburan-hiburan. Iki imane urung sampai menyinari tubuh. Tapi lek wis menyinari tubuh niku kaya jenengan ngoten niku. Ngoten lho. Berarti ketika ada orang nggak ibadah ya aja dipaido ya pancen imane urung sampai ke seluruh tubuh kok. Lek wis imane ke menjalar ke seluruh tubuh maka akan meninggalkan kesenangan dunia untuk nuju neng kesenangan akhirat. Napa? Lah itu kaitannya dengan hidayah. Ngoten. Jadi kaitannya dengan petunjuk Gusti Allah yang akhirnya di situ dengan didasari keimanan malah semangat. Jadi semangat untuk ibadah. Mekaten wonten sing tanglet
Ngeten Bapak Ibu, orang dikatakan cetil itu ketika ada kewajiban tidak mau membayar. Contohnya ketika zakat nggak gelem zakat. Ketika ada kewajiban untuk bersedekah, misalnya ada orang yang butuh sedekah, di situ tidak mau sedekah. Ini termasuk dikategorikan cetil. Atau untuk keperluan-keperluan yang kaitannya dengan rumah tangga, terus tidak mau memenuhinya, niki cetil. Wong cetil niku adalah karena takut karo kekurangan. Takut kekurangan, takut kehilangan. Ya akhirnya cetil. Wong lanangnya enak lebu banyak cetil enak. Jadi lek blonjo no kadang-kadang duitnya diadai koloran sual. Saya tanya, loh, lah kok anu tombah kok dikekne neng koloran sual, alah ki engko lek roh mbok mudhemu ki dijaluk. Lah damel ngliwet kok ya wis tak cepaki sumur karo anu karo gentong, sumur karo jeding. Tak cepaki sumur karo luweng wisan. Ngoten ya nek niku adanya cetil niku mergo orang itu takut kehilangan. Takut kehilangan sesuatu yang dicintai, akhirnya cetil. Jadi mulakno lawang lanang kuwi kudu cetil. Sing hubungane kaitane lha duwe bojo diwahwene wong ya ora tepat. Iki kudu cetil ning urusan keluarga. Tapi lek ning urusan harta ini wong lanang sing apik loman. Lek wanita kuwi sing apik cetil, Bu. Jenengane sing apik cetil. Jadi ketika akan bersedekah niku matur sik neng kagunge. Bah niki tak sedekahne piye ya ngono. Lah wis kono lek wis ndak kangge ya sampean kek ya wis cukup disedekahne. Jadi ngoten. Jadi lek orang wanita wis sing apik cetil. Mergo harta itu kaitannya milik suami, ngoten. Kecuali lek hartane jenengan piyambak. Tapi lek yang namanya orang laki-laki sing apik loman. Wong lanang sing apik kendel. Jadi sing apik kendel wong lanang. Kalau wanita sing apik jereh. Jereh ki napa to? Penakut. Enggak sing apik jereh. Wi lek wong wanita. Sehingga ning dindi kon ngeterne garwane, sing kan ngeterne suaminya, kan ngeterne kakunge. Nah, mesra ngoten. Lek orang wanita sing kendel, wes lunga Surabaya dhewe. Ruse budal ning dina dhewe, rekreasi dhewe. Lah niki suwi-suwi ditemu wong niku nggih. Dadi lek ibu-ibu sing apik cetil, sing apik jereh. Lek bapak-bapak niku sing apik kendel, lan sing apik loman. Jadi kalau ada orang sudah ibadah haji, lalu dengan harta ki sik nekem, ini adalah tergolong bakhil dan tergolong cetil, dan itu cetil itu karena takut kalau hartanya itu kurang. Jadi takut kalau hartanya kurang. Lah kuwi terus dadi watak. Jadi suatu perbuatan yang tidak baik lek diterus-terus newi jadi tabiat. Jadi karakter. Lek perbuatan baik terus dilakukan kuwi jadi tabiat. Jadi kebiasaan. Lah orang itu kan kebiasaan sing apik, kebiasaan yang baik ngoten. Tabiat itu bahasa Arab. Karakternya bahasa nopo niku. Tabiat itu bahasa Arab. Kebiasaan sing wis mendarah daging. Kebiasaan sing wis balung sungsum nek cara Jawa. Ngoten.
Para Bapak Ibu, jadi monggolah niku di kita amalkan. Jadi ngaji tingkah laku, Pak. Nek iki haram iki halal ini kan awak dhewe niku wis anu, ngoten. Ngaji hubungannya karo kaitannya tingkah laku. Niki ngoten. Kita berdoa, alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli wa ala sayyidina Muhammad, sayyidil awal akhirin, Allahumma barik lana fi dinina wa dunyana wa ahli baitina wa auladina wa ajsatina wa a'malina wa amharokatina wa sakanatina. Ya Allah, jadikanlah tambah baik dalam agama kami, jadikanlah tambah baik dalam keluarga kami, jadikanlah tambah baik dalam anak cucu kami, jadikanlah tambah baik harta benda kami, jadikanlah tambah baik keluarga kami, jadikanlah tambah baik perbuatan-perbuatan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.